Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faisal Huzali. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan di bab 5 tentang aliran Mu'tazilah dan Wahabi. Jadi saya di sini membahas ideologi serta gerakan dari aliran Mu'tazilah dan aliran Wahabi. Jadi aliran Mu'tazilah itu apa? Jadi aliran Mu'tazilah itu adalah aliran teologi rasionalis yang berkembang pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Mereka itu menekankan penggunaan akal atau rasio dalam memahami ajaran Islam. Secara bahasa Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tazala yang berasal dari akar kata azala. Menurut Ibnu Faris, maka dasar lafal tersebut adalah menyingkir. Dari sini kita dapat memperoleh sedikit penggambaran bahwa Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri atau i'tazala dari orang lain. Jadi istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculan kelompok, yakni sejak pemisahan diri tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atha dari Majelis Hasan al-Basri. Mu'tazilah ini muncul di era dinasti Umayyah, namun berkembang lebih pesat pada era dinasti Abbasiyah. Jadi mereka ini mereka ini menekankan penggunaan akal atau rasio tadi dalam memahami ajaran Islam. Itu adalah sedikit pembahasan mengenai tentang Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini menekankan 5 prinsip dasar atau usul al-khamsah. Mereka itu adalah yang pertama at-tauhid atau keesaan Allah. Jadi menekankan keesaan Allah secara mutlak dan menolak antropomorfisme. Jadi ini adalah sebagai dasar-dasar mereka untuk mendoktrin orang-orang di sekitarnya. Yang pertama itu tentang tauhidan yang menekankan keesaan Allah secara mutlak dan menolak antropomorfisme. Jadi tauhid menurut Mu'tazilah di sini adalah penafsiran terhadap sifat ma'ani Allah, kudrat, irodat, ilmu hayat, sama, basor, dan kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah seperti nafsiyah, salbiyah. Sifat ma'ani adalah sifat yang wujudnya nyata, artinya seandainya hijab hati seorang hamba dibuka oleh Allah, niscaya ia dapat melihat sifat itu. Oleh karena sifat ma'ani ini mempunyai wujud nyata, maka mereka menafikannya, sebab apabila sifat ini tidak dinafikan maka akan timbul banyak perkara qadim, yaitu zat Allah, kudrat, irodat, ilmu hayat, sama, basar, dan kalam. Menurut mereka, apabila orang Nasrani bisa kafir sebab meyakini 3 qadim Allah, Isa dan Maryam, maka orang yang meyakini wujudnya sifat ma'ani lebih kafir daripada mereka sebab menetapkan perkara qadim yang lebih banyak. Jadi untuk menghindari hal ini, mereka menafikan sifat. Ada juga sekte mereka yang menetapkan sifat, akan tetapi dengan pemahaman bahwa sifat adalah esensi dari zat, sehingga tidak menimbulkan ta'addud al-udama. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat Allah bukanlah eksistensi dari zatnya sebagaimana pemahaman Mu'tazilah, sebab begitu banyak dalil yang menjelaskan Allah mempunyai sifat, dan sebab zat dan sifat adalah hal yang berbeda. Sifat juga bukan pula selain zat yang dapat terpisah dari zat sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani, sebab begitu banyak dalil yang menjelaskan kekafiran orang Nasrani. Itu adalah
prinsip pertama, yaitu tentang ketauhidan. Prinsip yang kedua, ya prinsip dasarnya Mu'tazilah yang kedua adalah al-adil, keadilan Allah. Meyakini bahwa Allah maha adil dan manusia memiliki kehendak bebas. Jadi, dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba. Af'al al-ibad, namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri berdasarkan qudrat atau kehendak yang diberikan Allah pada mereka. Terus kemudian yang ketiga, al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Al-wa'ad dan al-wa'id meyakini bahwa Allah pasti menepati janji dan ancamannya. Prinsip al-wa'd dan al-wa'id, Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi. Demikian pula sebaliknya, ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi, sebagaimana janji Allah untuk menerima taubat nasuha juga akan terjadi. Orang yang berbuat dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat, sebagaimana orang yang berbuat kebaikan bakal mendapatkan pahala. Terus kemudian yang keempat adalah al-manzilah baina al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Meyakini bahwa pelaku dosa besar berada di posisi antara mukmin dan kafir, berarti berada di tengah-tengah. Al-Syahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal mengutip pendapat Wasil bin Atha bahwa iman itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin-poin ini berkumpul, maka seseorang dinamakan sebagai mukmin, dan itu adalah predikat terpuji. Sedangkan orang fasik tidak mengumpulkan poin-poin kebaikan, juga tidak mendapatkan predikat terpuji. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai mukmin, namun juga tidak kafir, karena syahadat dan kebaikan-kebaikan lain telah dipenuhi. Tapi jika tidak keluar dari dunia dengan membawa dosa besar tanpa bertobat, maka ia termasuk ahli neraka selama-lamanya. Karena di akhirat itu hanya ada dua kelompok, satu di surga dan satu di neraka. Namun orang itu siksanya di neraka dikurangi. Terus yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, merayu kepada kebaikan. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mewajibkan umat Islam untuk mengatakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan mereka juga berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan sifat kekal Allah. Terus kemudian gerakan Mu'tazilah itu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun yang menjadikan aliran ini sebagai mazhab negara. Mereka terlibat dalam perdebatan teologis yang intens dengan kelompok-kelompok lain, terutama Ahlussunnah wal Jamaah. Pengaruh Mu'tazilah mulai menurun pada abad 10 Masehi dan alirannya ini akhirnya ditinggalkan oleh mayoritas umat Islam.
Kemudian aliran Wahabi. Wahabi adalah gerakan reformasi Islam yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 Masehi di Semenanjung Arab. Mereka menekankan pemurnian tauhid dan penolakan terhadap segala bentuk syirik dan bid'ah. Mereka meyakini bahwa hanya Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih yang menjadi sumber hukum Islam. Mereka menolak praktik-praktik seperti ziarah kubur, tawasul, terus kemudian peringatan Maulid yang mereka anggap sebagai bid'ah. Nah, ini adalah kelompok yang suka membid'ahkan. Mereka berpegang teguh pada penafsiran tekstual terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, gerakan pertama aliran Wahabi adalah bersekutu dengan keluarga Saud dan berhasil mendirikan negara Saudi Arabia. Jadi ini awalnya negara Saudi Arabia, yaitu dengan sekutunya namanya keluarga Saud, makanya negaranya dinamakan Saudi Arabia. Mereka menyebarkan ideologi mereka melalui dakwah dan pendidikan. Gerakan Wahabi telah memengaruhi gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia, tetapi juga menimbulkan kontroversi karena pandangan mereka yang dianggap kaku dan intoleran. Gerakan ini sangat kuat di negara Saudi Arabia. Ini perbedaan utama dari Mu'tazilah, ya, menekankan penggunaan akal dalam memahami ajaran Islam, sedangkan Wahabi menekankan pemurnian tauhid dan penolakan terhadap bid'ah. Terus kemudian untuk Mu'tazilah berkembang pada abad ke-8 hingga 10 Masehi, sedangkan Wahabi muncul pada abad ke-18. Jadi Mu'tazilah itu muncul setelah sebelum Wahabi itu muncul 2 tahun setelah Mu'tazilah berkembang. Mu'tazilah mengedepankan rasionalisme, sedangkan Wahabi mengedepankan tekstualisme. Oke, kita lanjutkan mengenai tentang pertanyaan yang ada di dalam buku Aswaja. Jadi di sini pertanyaannya, jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi usul al-khamsah itu adalah 5 usul tauhid, 5 usul Mu'tazilah, atau 5 dasar yang digunakan untuk mendoktrin seseorang, yaitu yang pertama tauhid, keesaan, ya, al-adl, adil, keadilan Allah, al-wa'd wa al-wa'id, janji dan ancaman, kemudian al-manzilah baina al-manzilaitin, dan kemudian yang kelima itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Mu'tazilah yang pertama menekankan keesaan Allah secara mutlak. Mereka menolak segala bentuk antropomorfisme atau penyerupaan Allah dengan makhluk. Jadi Allah itu tidak boleh diserupakan dengan makhluk apapun yang ada di bumi, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak bertentangan dengan prinsip ini secara metaforis. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan sifat kekal Allah. Terus tentang keadilan Allah, al-adil. Mu'tazilah meyakini bahwa Allah maha adil dan tidak mungkin melakukan kezaliman. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika Allah memaksa manusia untuk berbuat jahat, maka Allah tidak adil. Terus janji dan ancaman, al-wa'd wa al-wa'id. Mu'tazilah meyakini bahwa Allah pasti akan menepati janjinya untuk memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dan menjelaskan ancamannya, melaksanakan ancamannya untuk menghukum orang yang berbuat jahat. Mereka menolak konsep syafaat atau perantaraan seperti orang-orang Nahdlatul Ulama. Ini mereka itu menolak tentang adanya syafaat, perantaraan.
yang dapat meringankan hukuman bagi orang yang berbuat jahat. Kalau orang Nahdlatul Ulama biasanya ada kegiatan tahlilan, manaqiban seperti itu dengan tujuan memohon syafaat kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan meringankan hukuman bagi orang yang berbuat jahat. Namun aliran Mu'tazilah ini menolak hal tersebut. Jadi kemudian yang keempat itu al-manzilah baina al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Mu'tazilah ini berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dapat disebut mukmin atau orang beriman, atau kafir atau orang kafir ya. Jadi berada di tengah-tengah. Mereka itu menyebut orang yang melakukan dosa besar itu berada di tengah-tengah antara orang mukmin dan orang kafir. Mereka meyakini bahwa orang tersebut harus bertobat agar dapat kembali menjadi mukmin. Terus kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mu'tazilah itu mewajibkan umat Islam untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, bahkan dengan menggunakan kekerasan jika perlu. Nah, ini yang biasanya sulit atau tidak diterima banyak orang ini karena menggunakan kekerasan. Terus kemudian prinsip ini dianggap sebagai kewajiban sosial yang penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kelemahan doktrin Mu'tazilah yang pertama adalah rasionalisme yang berlebihan. Jadi di sini kelemahannya yaitu yang pertama adalah rasionalisme yang berlebihan. Terus penolakan sifat-sifat Allah. Jadi kelemahannya itu aliran Mu'tazilah itu menolak sifat-sifat Allah. Terus kemudian konsep manzilah baina al-manzilatain. Kemudian penggunaan kekerasan. Kita bahas satu persatu ya. Rasionalisme yang berlebihan. Yang pertama, Mu'tazilah terlalu mengandalkan akal dalam memahami ajaran Islam sehingga terkadang mengabaikan teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah yang tampaknya bertentangan dengan akal. Hal ini menyebabkan mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara sewenang-wenang dan menciptakan spekulasi teologis yang tidak berdasar. Terus kemudian penolakan sifat-sifat Allah. Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah yang dianggap antropomorfis seperti sifat wajah, tangan dan kaki. Jadi seperti halnya yang wujud-wujud itu mereka menolaknya. Hal ini bertentangan dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa sifat tersebut ada tetapi tidak dapat disamakan dengan sifat-sifat makhluk lainnya. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa Allah itu wujud namun tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat makhluk lainnya. Konsep manzilah baina al-manzilatain. Konsep ini dianggap rumit dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan perpecahan di antara umat Islam. Terus kemudian penggunaan kekerasan. Nah, ini tadi penggunaan Mu'tazilah tentang penggunaan kekerasan dalam amar ma'ruf nahi mungkar dapat menimbulkan konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perdamaian dan toleransi dalam Islam. Jadi meskipun Mu'tazilah memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu, kalam dan pemikiran Islam, doktrin-doktrin mereka juga memiliki kelemahan yang signifikan. Terima kasih dari saya akhiri wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.